Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Kulino Learning Management System Universitas Dian Nuswantoro yang sudah saya desain untuk bimbingan skripsi. Di sini semua mahasiswa bimbingan saya akan memiliki satu course bernama bimbingan TA Fahri, dan kalau kita klik di dalamnya ada beberapa bagian. Nah, sampai seperti ini. Di sini saya akan melakukan highlight pada hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk penggunaan course bimbingan TA ini di Kulino. Mulai dari yang paling atas yaitu pengumuman. Pengumuman di sini adalah forum khusus yang akan saya gunakan untuk memberikan pengumuman-pengumuman terbaru seputar bimbingan skripsi ini. Oke, jadi misalkan di sini kalau kita klik di pengumumannya, nah di sini ada cara baru membuat satu yaitu cek tutorial penggunaan. Kalau kita klik dan di sini ada tutorial YouTube ini, kalau diklik akan lari ke tutorial YouTube ini. Kenapa saya menggunakan forum pengumuman ini? Karena pengumuman ini otomatis semua mahasiswa akan otomatis subscribe di sini. Jadi ketika saya membuat pengumuman baru di sini akan muncul notifikasinya di sini. Selain itu juga bisa dilihat di sini, kalau saya menambahkan pengumuman di sini, di latest announcement yang di bagian course akan muncul di sini. Nanti ketika ada forum baru akan ada muncul di sini. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada beberapa PDF, ada buku panduan tugas akhir edisi 2019. Ini yang terakhir adalah 2019. Ya, kalau kita buka di sini isinya buku pedoman tugas akhir ya, sama seperti yang ada di Siadin. Kemudian di sini juga saya potongkan sebagian khusus di bagian struktur dan konten skripsi biar lebih mudah untuk pengecekannya ya, biar tahu sesuai panduan ini bab 1 isinya apa dan lain sebagainya, itu sesuai dengan buku panduan sudah ada di sini. Kemudian ada materi pengarahan TA yang dibuat pada 12 Maret 2022, termasuk juga materi pengarahan TA pada bidang kajian RPLD dan pada bidang kajian SK3D ada di sini. Selanjutnya, sebelum mulai mengerjakan skripsi, perlu melakukan persiapan terlebih dahulu. Di sini ada berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta restu pada kedua orang tua, siapkan direktori pada Google Drive, karena ada beberapa kasus mahasiswa yang kehilangan datanya pada saat menjelang ujian skripsi atau sudah mulai mengerjakan skripsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk siapkan direktori khusus pada Google Drive yang nantinya berisi semua manuskrip skripsi termasuk penamaan versi update sesuai tanggal terakhirnya kapan. Kemudian siapkan juga GitLab, GitHub, atau Bitbucket, terserah lebih suka menggunakan yang mana. Kalau saya sih lebih suka menggunakan GitLab ya, untuk menyimpan semua coding skripsi. Jadi semua coding skripsi itu nanti semuanya disimpan di GitLab atau GitHub atau Bitbucket, terserah sukanya yang mana. Jangan lupa nanti melakukan commit dan push secara teratur. Kalau belum tahu bagaimana cara menggunakan GitLab dan GitHub, nanti bisa cek tutorial saya tentang penggunaan GitLab, GitHub atau Bitbucket. Kemudian jangan lupa juga bergabung di grup Telegram bimbingan Fahri. Klik di sini, nanti akan masuk ke grup Telegram bimbingan saya. Kalau ada informasi-informasi yang sifatnya cepat, nanti akan saya postingkan di Telegram. Misalkan besok saya minta untuk melakukan Google Meet bimbingan bareng-bareng gitu ya, itu nanti saya akan mengumumkannya di grup Telegram. Jadi pastikan Anda semua join di grup ini. Selanjutnya, setelah melakukan persiapan, selanjutnya adalah pra-proposal. Di pra-proposal ini kita belum menulis proposal, tapi kita menyiapkan dulu proposal yang akan ditulis apa saja yang perlu disiapkan. Pertama adalah topik. Ingat ya, topik bukan judul. Bedanya, topik sifatnya lebih general dan nanti masih bisa berubah secara redaksionalnya. Kalau judul itu sudah fix judulnya apa, itu biasanya dibuat di final. Kalau skripsinya sudah jadi, nanti baru ditentukan judulnya apa. Biasanya depan lebih ke arah topik terlebih dahulu. Selanjutnya, deskripsi, penjelasan lebih detail tentang topik yang dipilih. Jadi misalkan topiknya adalah pembuatan resume engine untuk meringkas dokumen dengan menggunakan deep learning, misalkan itu adalah topiknya. Kemudian nanti judulnya bisa disesuaikan, misalkan nanti setelah final skripsinya ada penekanannya di bagian pre-processingnya misalkan, atau di bagian feature selectionnya. Nah, itu nanti bisa difixkan nanti di final skripsi. Yang jelas di topiknya itu sifatnya lebih general. Kemudian nanti di deskripsi dijelaskan apa yang mau dicapai, misalkan tadi judulnya tadi ya,
resume engine. Nah, berarti pada saat ini kita nggak mungkin baca semua berita satu persatu, maka kita membuat resume engine yang akan memilih berbagai macam berita dan kemudian otomatis membuat resume dari berita-berita tersebut agar bisa dibaca dalam waktu 2 menit. Misalkan dengan menggunakan metode apa, contohnya seperti apa. Selanjutnya ada referensi. Sebelum membuat proposal disiapkan juga referensi kira-kira paper yang digunakan sebagai acuan buat skripsi. Nah, bukan paper final. Ini bukan paper final, jadi nanti masih bisa bertambah, bisa jadi tidak digunakan, bisa nanti dikombinasikan dengan paper-paper yang lain. Tapi sekedar memberikan gambaran skripsi yang akan dibuat itu pasti bisa. Memang sudah pernah ada yang buat, jadi visible untuk dibuat, untuk dikerjakan, dan memiliki karakteristik yang kurang lebih seperti paper tersebut ya. Nanti tiba-tiba bikin skripsi tentang pengembangan mesin waktu untuk perjalanan waktu ke masa depan. Itu kalau memang nggak ada paper yang menuju ke arah sana, berarti mungkin memang pembuatan itu masih belum visible untuk dibuat. Gambaran referensi ini tujuannya untuk memastikan bahwa yang mau kita buat itu memang visible untuk dikerjakan, dan gambarannya nanti skripsi yang akan dibuat itu seperti apa. Nah, ketika persiapan untuk pra proposal ini nanti disubmit di tempat yang sudah saya siapkan di sini, topik dan referensi mendukung. Klik attempt, nanti diisikan. Konsentrasi keilmuan Anda apa? Apakah rekayasa perangkat lunak atau sistem cerdas? Terus kemudian topik. Nah, topik ini isinya apa? Kemudian penjelasan detail skripsinya itu apa? Kemudian papernya ini nanti isinya apa, nanti dibuat seperti ini, judulnya apa, penulisnya siapa, URL-nya di mana. Jadi nggak perlu di-download, cukup dituliskan URL-nya, nanti akan kita cek ke sana. Kalau misalkan linknya nggak utuh gimana Pak? Ya nggak apa-apa, linknya misalkan ke IEEE Explore gitu ya, yang nggak bisa di-download secara langsung. Kalau karena berbayar ya nggak apa-apa, dikasihkan itu aja. Nanti saya minimal bisa membaca abstraknya, atau kalau enggak nanti bisa menggunakan Sci-Hub untuk mendownload full papernya. Minimal 5 paper ya. Ingat, ini bukan paper fix, jadi kemungkinan setelah berjalannya itu mungkin ada paper yang tidak dipakai, atau mungkin ada paper tambahan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, bab pendahuluan di sini sudah saya highlightkan apa saja yang perlu dikerjakan di pendahuluan. Ada latar belakang, berisi deskripsi alasan mengapa mengambil topik tersebut, kemudian ada rumusan masalah, permasalahan yang akan diberikan solusinya apa, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, batasan masalah. Saya menggunakan analogi ketika kita mempunyai masalah kelaparan, itu kemudian kita menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya itu seperti apa. Nah, setelah ini dibuat bab satunya, nanti bab satunya di-upload di assignment di sini. Ya, add submission nanti ketika misalkan nanti ada perubahan atau mungkin ada komentar, nanti saya bisa menambahkan komentar di sini, submission, sampai nanti mendapat grading dari saya nilainya 100, itu baru nanti melanjutkan ke bab selanjutnya. Yaitu bab 2. Bab 2 berisi landasan teori, ada review literatur, isinya apa, kemudian ada teori pendukung, dan ada kerangka pemikiran. Sama seperti tadi, kalau bab 2 sudah dibuat, nanti di-upload juga di sini. Add submission, nanti sampai mendapatkan nilai 100 dari saya, baru diperkenankan untuk ke bab selanjutnya. Selanjutnya setelah bab 2 adalah bab 3, tentu saja, yang berisi metodologi penelitian. Di metodologi penelitian nanti ada prosedur pengambilan atau pengumpulan data yang perlu dibuat ya, prosedur pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, kemudian model atau metode yang diusulkan, dan cara pengujian model atau metode. Ini yang dibahas di bab 3, sama seperti bab 2 tadi, diupload di assignment. Nanti setelah mendapatkan nilai 100 dari saya, nanti bisa melanjutkan ke bab 4. Ada rancangan hasil dan bahasan, meliputi rancangan sistem, implementasi, hasil penelitian, pembahasan, itu di bab 4. Oh ya, bagi yang hanya mengambil TA1 saja, berarti setelah selesai bab 3 ini nanti sudah bisa mendaftar sidang proposal ya, Nanti setelah selesai sidang proposal baru dilanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan, sama seperti tadi. Dan selanjutnya
bab 5 kesimpulan dan penelitian selanjutnya. Di sini ada 2 bagian, yaitu kesimpulan dan penelitian selanjutnya. Apa yang dibahas pada kesimpulan dan penelitian selanjutnya sudah ada di sini juga. Kalau sudah selesai semua dari bab 1 sampai bab 5 sudah selesai semua, atau kalau yang ada sampai 6 bab 6 ya, berarti sampai bab 6, nanti dilanjutkan ke sidang skripsi. Nah, biar lebih siap, di sidang skripsinya ada kelengkapan sidang. Ini nanti kelengkapan sidang dilengkapi di sini dulu. Meliputi ada 3 bagian kelengkapan sidang yang harus dikumpulkan di sini, yaitu manuskrip lengkap dari bab 1 sampai bab 5 atau bab 6, termasuk referensi dan lampiran yang diperlukan. Kalau ada lampirannya ya, kalau nggak ada lampirannya ya nggak perlu. Kemudian dokumen persetujuan sidang, ini isinya masih kosongan, nanti akan saya tanda tangani berdasarkan yang saya download dari sini nanti. Kemudian source code aplikasi, aplikasinya bisa upload zip atau bisa submit URL Git repo. Nah, nanti diuploadkannya di sini ya. Nah, nanti yang upload manuskrip lengkap nanti diupload di sini. Kemudian dokumen persetujuan juga bisa diupload di sini. Kemudian yang source code kalau mau berupa zip bisa diupload di sini, atau kalau enggak nanti dituliskan saja di sini repository Git-nya, dituliskan di sini. Baik, seperti itu saja tutorial cara penggunaan course bimbingan TA pada Kulino ini. Selanjutnya kalau misalkan nanti ada penambahan-penambahan akan saya lampirkan juga di pengumuman apa saja penambahannya, termasuk nanti kalau strukturnya ada yang kurang nanti akan saya edit lagi di sini. Cukup, semoga bermanfaat, semoga lancar skripsinya bisa lulus tepat waktu dan cepat mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.